Halo, selamat datang di channel Auto Zero. Hari ini kita akan sharing bagaimana cara memasang peredam pada kap mesin mobil Daihatsu Taruna. Kebetulan ini Daihatsu Taruna CX ya, kan ya. Ini di sini kita lihat ini ada lubang-lubangnya, nanti akan saya jelaskan. Jadi mesin ini memang harus diberi peredam supaya dia tidak keluar suara dan tidak panas ya kan. Nah, apa yang harus kita persiapkan kan? Ini yang perlu kita persiapkan adalah beberapa hal ya berikut ini. Yaitu kita beli peredamnya, ini bisa dibeli di sini, nanti saya kasih deskripsinya. Dan ini adalah kancing yang perlu kita beli. Kemudian nih penampakannya, kemudian beberapa alat ini seperti obeng, kemudian meteran, gunting dan sebagainya. Setelah itu kita ukur kapnya, kita lihat, kita tentukan lubang-lubangnya dan kita aplikasikan. Nah, kita ukur, kita buat semacam malnya. Ini sebetulnya sederhana banget kan. Kita lihat di sini di bagian depan ini ukurannya 70 cm, lalu dari depan ke belakang di bagian tengah itu ada sekitar 68 cm, sementara lebar dari kap itu 130 cm kan. Jadi itu yang harus kita buat seperti ini. Oh iya, untuk bagian samping ini ukuran 53 cm. Jadi kita buatlah seperti ini. Kita beli peredamnya ini murah, harganya nggak sampai 60.000, dan ini biasanya ukuran 1 kali 1 meter. Jadi kita harus memotongnya 70 cm untuk bagian yang paling panjang, kemudian sisanya bisa kita sambungkan di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan yang lebih pendek. Lalu setelah itu kita aplikasikan, kita tempelkan ke bagian cutnya seperti ini. Terus kemudian itu kita bagian tengah kita perlu tandain kan, supaya dia centering, tidak ke kiri, tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Lalu kita masukkan satu kancing untuk menahan dulu, baru kita setel kira-kira sesuai enggak. Nah, baru bagian belakang itu kan ada perekatnya. Perekatnya itu mulai kita buka satu-satu, lalu kita tempelkan. Nah, kemudian baru kita masukkan kancing yang berikutnya. Ini prosesnya sebetulnya mudah sekali kan. Jadi ini tinggal ditarik aja bagian stiker lemnya yang di belakang itu, yang dari kardus harus kita buang supaya dia bisa kita rekatkan di rangka kap ya. Di rangka kap di situ ada rangka yang agak panjang. Nah, ini kita buka seperti ini. Terus kalau bisa emang harus dipersiapkan sebelumnya kan. Jadi ada bagian tertentu yang udah kita buka, dan sisanya setelah bagian dari setelah kancing-kancing itu kita pasangkan, baru kita tekan. Nah, ini adalah cara memasang kancingnya. Ini kita harus tekan, kita buat lubangnya tadi dengan dengan obeng ya. Nanti kita tekan sampai bunyi klak gitu. Nah, setelah bagian tengah terpasang, kita udah aman, udah tinggal merapikan bagian kiri dan kanan dengan cara itu tadi, membuka perekat, cover perekat ya, sehingga bagian lemnya itu terbuka dan kita bisa pasangkan ke rangkanya. Ikuti bagian rangkanya terus, dan setelah itu kita pasang satu persatu kancingnya. Setelah rapi, nah seperti ini, kita tinggal bagian yang samping itu, bagian yang ada engselnya itu harus kita gunting supaya enggak
mengganggu ya. Jadi bagian engsel kita gunting supaya kita bisa melekatkannya dengan rapi. Oh ya, jumlah total kancing yang diperlukan sekitar 12 atau 13 kancing ya. Dan nah jadinya seperti ini kan. Nah, ini kancing-kancing yang sudah terpasang dan itu sudah terpasang rapi. Oh ya, khusus bagian saluran wiper, air wiper itu nah ini kita rapikan dulu kan. Ini kita rapikan supaya kencang ya, kita tempelkan perkatnya dan nah, sudah rapi seperti ini. Pastikan bagian-bagian yang agak menjorok ke dalam itu kita tekan dengan keras. Nah, ini bagian engselnya kan, jadi kita potong, dan ini bagian talang wiper saluran air itu harus kita buat lubang sendiri supaya bisa tidak terganggu. Juga termasuk bagian untuk penyangga cupnya ya. Penyangga cupnya ini juga harus kita buat colokan, ini bisa dengan gunting. Demikian ya, semoga nah ini hasilnya ya kan. Bila video ini bermanfaat, silahkan share dan like ya kan, dan share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Semoga ini bisa menambah semangat kami untuk terus mengembangkan channel ini. Terima kasih.